Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ya, kembali ke materi tentang panca indera. Kalau kemarin baru 3 pembahasan tentang panca indera yang telah kita bahas, sekarang 2 lagi panca indera yang kita bahas. Jadi masuk ke materi panca indera yang kedua ya. Kemudian panca indera yang kemarin kita bahas adalah sudah membahas tentang mata, kemudian telinga dan kulit. Nah, yang sekarang adalah membahas tentang panca indera hidung. Yang kita tahu hidung adalah berfungsi untuk penciuman, ya kan? Untuk mencium suatu bau yang ada indera yang ada di hidung atau di diri kita untuk penciuman. Yang pertama, hidung dirangsang oleh beberapa gas yang terhirup ataupun oleh unsur-unsur halus. Jika kita bernafas lewat hidung dan kita bisa mencium bau suatu udara. Nah, udara yang kita hisap ini kan harus melewati beberapa bagian dari atas rongga hidung, yang melalui bagian konka di bagian hidung kita, kemudian ada beberapa rongga yang harus dilewati, ya kan. Nah, yang pertama adalah bagian-bagian hidung. Nah, kita lihat bagian hidung manusia dibagi menjadi 2 bagian rongga yang besar yang disebut dengan nostril, ya. Kemudian yang sama besar yang disebut dengan nostril, kemudian dinding pemisahnya yaitu disebut dengan septum. Nah, kalian tahu ini septum, ya. Pemisah disebut dengan septum. Kemudian septum terbuat dari tulang yang sangat tipis, ya, karena bagian hidung ini ada rongga. Nah, ini masuknya ke tulang tapi tulangnya sangat tipis. Nah, rongga hidung juga dilapisi oleh rambut dan membran yang mensekresikan lendir, yang fungsinya lendir itu adalah untuk pencegahan bakteri yang masuk, kan, untuk mencegah bakteri yang masuk. Kemudian kita lihat beberapa bagian di sini. Ada yang dekat ke bagian kantung untuk air mata. Kemudian di sini ada nostril, ini disebut dengan nostril, ya. 2 bagian rongga yang sama besar atau lubangnya disebut dengan nostril. Kemudian ada bagian septumnya, ya. Lalu kita lanjut. Nah, rongga hidung atau nasal cavity berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Nah, rongga hidung ini dihubungkan dengan bagian belakang tenggorokan. Rongga hidung dipisahkan oleh langit-langit mulut kita yang disebut dengan palet, ya. Di rongga hidung bagian atas terdapat sel-sel reseptor atau ujung-ujung saraf pembau. Nah, di bagian rongga hidung bagian atas ini ada saraf pembau di sekitar sini, ya. Kemudian ada mukus membran berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Bagian ini membuat mukus atau lendir atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri, partikel-partikel kecil dan yang lainnya dapat merusak paru-paru. Nah, pertahanan pertama pada pernafasan yaitu kan pada hidung, ya kan, dengan adanya mukus atau lendir atau ingus yang berguna untuk menangkap debu, bakteri dan partikel-partikel tersebut. Ya, kemudian kita masuk ke bagaimana hidung bisa mencium suatu bau, ya. Mekanisme penciuman. Indera penciuman merupakan alat visera atau alat rongga badan yang erat hubungannya dengan gastrointestinalis, ya, artinya sebagian rasa berbagai makanan merupakan kombinasi penciuman dan pengecapan. Jadi kita kalau makan kan ada baunya, ada bau amis atau apa gitu. Kalau makan pasti dicium juga, ya kan, oleh hidung. Jadi perpaduan atau kombinasi antara penciuman dan pengecapan. Kemudian berarti kalau pengecapan berfungsinya berhubungan dengan lidah. Reseptor penciuman merupakan kemoreseptor yang dirangsang oleh molekul larutan di dalam mukus. Reseptor penciuman merupakan reseptor jauh atau telereseptor. Nah, kemudian reseptor olfaktorius terletak di dalam bagian khusus bagian mukosa dari si hidung.
ya. Di antara sel-sel ini terdapat 10 sampai 20 juta sel reseptor. Ternyata banyak sekali reseptor atau saraf-saraf dalam hidung ya. Khususnya di bagian mukosa hidung. Nah, tiap reseptor olfaktorius merupakan suatu neuron dan membran mukosa olfaktorius yang merupakan tempat di dalam badan dengan susunan saraf mendekat ke dunia bagian luar. Kalau kita lihat tadi di atas kan dari rongga hidung ya, di mukosa hidung, di bagian gambar tadi yang kita lihat ada olfaktorius reseptor. Nah, itu reseptor yang terdiri dari suatu neuron dan membran ya, berhubungan juga dengan mendekat ke arah dunia luar atau ke arah luar dari hidung. Kemudian bau yang masuk ke dalam rongga hidung akan merangsang saraf nervus olfaktorius dari bulbus olfaktorius. Nah, bau berupa gas atau zat tersebut yang menguap mencapai kafum nasal melalui nostril ya, melalui nostril atau rongga hidung nih. Nah, kemudian menghidu meningkatkan masukan gas ke dalam rongga hidung lalu ke sinus superior ya. Gas akan larut dalam cairan mukus sebelum dapat mengaktifkan sel reseptor. Jadi indera bau bergerak melalui traktus olfaktorius dengan perantaran stasiun penghubung pusat antara olfaktorius dengan temporalis di otak, bagian otak, kemudian akan ditafsirkan. Jadi masuk melalui rongga hidung ke sel oktavarius merangsang sel oktavarius, kemudian nanti akan disambungkan ke lobus temporalis yang ada di bagian otak. Jadi serabut-serabut saraf penciuman terdapat pada bagian atas laput lendir hidung ya, dan fungsinya adalah mendeteksi rasa zat kimia dalam bentuk gas di udara dan lain sebagainya. Kemudian jadi mekanisme kerja indera penciuman adalah rangsangan bau masuk ke lubang hidung, dilanjutkan ke epitelium olfaktori ya, ke selaput lendir olfaktori, kemudian baru ke mukosanya, baru ke saraf yang ada di olfaktori tadi, baru ke talamus ya, talamus baru ke hipotalamus, dan baru dilanjutkan ke otak ya. Mekanismenya kurang lebih seperti itu susunannya ya. Kemudian selanjutnya, keluaran olfaktori dari bulbus ke otak mempunyai beberapa target, yaitu korteks olfaktori primer dan area asosiasi olfaktori. Nah, ini merupakan tempat pembedaan persepsi bau dan memori yang berkaitan dengan pusat olfaktori yang ada di otak. Kemudian berhubungan dengan sistem limfatik ya, tempat sinyal olfaktori yang mengaktifkan emosi dan perilaku yang berkaitan dengan bau yang mempromosikan insting dan respons stereotip yang disebut dengan feromon. Jadi kalau kita mencium bau wangi, biasanya emosi kita langsung senang, tapi kalau bau tidak sedap langsung berkaitan dengan emosi yang tidak disukai gitu. Kemudian yang ke-C ada pusat hipotalamik atau pengatur makanan, respon otonom dan kontrol hormon, terutama hormon reproduksi. Nah, pusat hipotalamik ini beradanya ada di bagian otak. Kemudian ada formasio retikuler, yaitu suatu pengatur atensi dan terjaga. Sinyal ini dipancarkan secara tidak langsung melalui sistem limbik dan korteks. Nah, yang ada di bagian otak juga, korteks bagian otak ya. Kemudian selanjutnya struktur indera pembau ya, ada beberapa struktur dari indera pembau. Karena hidung merupakan indera pembau pada manusia, maka merupakan indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung dan mempunyai daerah sensitif pada indera pembau yang ada di rongga hidung ya. Jadi salah satu strukturnya yang pertama ada sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel. Kemudian yang kedua ada sel-sel pembau atau yang kita sudah tadi bahas, yaitu namanya sel olfaktori yang berupa sel saraf sebagai reseptor atau penerima rangsang. Kemudian ada sel-sel olfaktori yang sangat peka terhadap rangsangan gas kimia yang kemoreseptor ya. Kalau mencium bau kimia langsung terangsang dan bikin bersin kadang, terus menyengat dan lain sebagainya ya. Kemudian sel-sel olfaktori memiliki tonjolan ujung dendrit
Dendrit itu ujung saraf yang berupa rambut yang terletak pada selaput lendir hidung, sedangkan ujung lainnya berupa tunjulan akson yang membentuk berkas yang disebut saraf otak 1 ya, mempengaruhi atau bercabang ke nervus olfactory. Saraf ini akan menembus tulang tapis dan masuk ke dalam otak manusia. Jadi atas hidung ke bagian otak kan langsung menembus ke bagian di jidat ini ada otak nih ya kan, itu masuk menembus ke tulang tapis dan masuk ke dalam otak manusia. Kemudian beberapa kelainan pada penciuman. Ternyata ada beberapa penyakit pada indera penciuman. Ada 3 di sini yang ibu bahas. Ya kalau rasa penciuman pasti kan akan lemah nih, selaput lendir kering, basah dan membengkak pada saat kita influenza ya kan. Nah rasa penciuman bisa hilang sama sekali jika terjadi pada beberapa kasus penyakit ya, misalnya pada komplikasi pada cedera kepala atau mungkin usia yang lebih dari 80 tahun, kemampuan penciumannya pun akan terganggu ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah anosmia, adalah salah satu gangguan pada indera penciuman yang mengakibatkan penderita tidak dapat mencium bau sama sekali. Artinya dia tidak memiliki indera penciuman lagi ya, tidak merasakan bau sama sekali. Penyebabnya dari gangguan ini adalah gangguan saluran hidung atau cedera kepala dan tumor sulcus olfactorius. Jadi tumor yang ada di sistem indera penciuman yang ada di hidung. Bisa seperti itu, misalnya cedera kepala ya, cedera kepala langsung berhubungan dengan saraf olfaktoriusnya, itu bisa menimbulkan dia penyakit anosmia. Kemudian yang kedua adalah hiposmia, adalah kondisi di mana berkurang kemampuan untuk mencium bau. Jadi kalau pada anosmia itu sudah tidak mencium bau sama sekali, tapi kalau pada hiposmia masih mencium bau tapi sudah berkurang kemampuannya. Jadi sudah memiliki kehilangan sensitivitas pada bau tertentu, misalnya tidak sensitif lagi dengan bau amis atau dengan bau bau tidak sedap, itu sudah tidak sensitif lagi misalnya, seperti itu. Jadi sudah berkurang kemampuan untuk mencium baunya. Kemudian yang terakhir adalah dinosmia, yaitu salah satu gangguan pada indera penciuman yang mengakibatkan penderita mengalami perubahan penciuman sehingga penderita merasa selalu mencium bau yang tidak enak. Nah, jadi dia tidak bisa mencium bau yang wangi-wangi. Nah, gangguan ini bisa disebabkan oleh infeksi di dalam sinus hidungnya. Kemudian ada kerusakan pada saraf olfaktorius atau karena kurangnya kebersihan mulut. Kan mulut juga nyambung ke hidung ya, ada nyambung ke hidung, makanya kalau kita keselak kadang suka air masuk ke hidung karena ada saluran yang dari mulut ke hidung. Nah ketika mulut itu kurang bersih, ada infeksi di mulut, di bagian mulut, maka bisa masuk ke arah hidung, jadi si mulut itu terasa bau terus, jadi si hidung merasakan penciuman yang bau terus gitu ya. Kemudian ada juga yang ini ibu tidak taruh di sini di slide ini, tapi ada yang pernah ibu dengar bahwa kelainan gangguan penciuman yang disebut dengan hipornosmia, atau di mana salah satu gangguan pada indera penciuman yang terlalu berlebihan penciumannya. Nah, tapi kalau hipersomnia ini jarang terjadi sih, makanya tidak ibu masukkan ke dalam slide ini. Kemudian selanjutnya adalah kita bahas tentang lidah. Yang kita tahu lidah adalah indera pengecap atau perasa. Nah, kalau tadi kita makan, kita ada kombinasi antara penciuman dan pengecap. Nah, ini untuk indera pengecapnya atau lidah. Selanjutnya yaitu suatu pengecap dan pembau lidah. Pengecap dan pembau. Jadi lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Kemudian permukaan atas lidah penuh dengan tonjolan atau papila. Kalau kamu lihat, rasakan di bagian, kalau kamu pegang bagian lidah kalian ya, itu ada tonjolan-tonjolan. Nah, tonjolan ini dikelompokkan menjadi 3 macam. Ya, ada yang bentuknya benang, datar, ada yang dikelilingi parit-parit dan bentuk jamur. Kemudian tunas pengecap terdapat pada parit-parit papila yang bentuknya dataran. Di bagian samping dari papila berbentuk jamur dan di permukaan papila berbentuk benang. Nah, itu ada tunas
indera pengecapnya. Jadi dia ada di bagian tengah-tengah ya. Terdapat pada parit-parit papila, tapi di bagian samping ada papila yang berbentuk jamur dan di bagian permukaannya ada yang berbentuk benang. Kemudian sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka. Jadi ternyata lidah itu seperti otot rangka. Tapi tidak bertulang ya kan, tidak memiliki tulang, tapi hanya otot rangka yang terletak pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloides di tulang pelipis ya. Di antara itu terletaknya, jadi terlekat, jadi melekat si lidah itu. Terdapat 2 jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan intrinsik. Nah, kalau yang otot ekstrinsik ini berarti otot yang di luar, kalau intrinsik berarti yang di bagian dalam ya. Kemudian lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan tadi yang disebut dengan papila. Nah, terdapat 3 jenis papila. Yang pertama adalah papila filiformis, berbentuk seperti benang halus. Yang bilang tadi seperti bentuk benang halus. Ini filiformis papila nih ya, di bagian ujung biasanya. Kemudian ada yang bentuknya papila circumvallata atau berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Nah, kalau circumvallata di bagian sini bentuknya seperti huruf V ya, bulat-bulat. Kemudian ada papila fungiformis berbentuk seperti jamur, fungiformis namanya. Adanya di sini. Nah, ini bagian papila berbentuk seperti jamur. Kita lanjut. Nah, tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila. Jadi terdiri dari 2 sel yang ada di sekitar papila, terdiri dari 2 sel, yaitu sel penyokong dan sel pengecapnya. Sel pengecap fungsinya pasti untuk menerima rangsangan kecapan ya, rasa, sedangkan sel penyokong berfungsi hanya untuk menopang ya kan. Kemudian bagian-bagian lidah terdiri dari bagian depan, pinggir, dan belakang. Kalau bagian depan fungsinya untuk mengecap rasa manis. Nah, bagian depan, jadi kalau minum obat boleh tuh ditaruh di depan biar nggak terlalu pahit, tapi nggak jadi manis juga sih, cuman meminimalisir. Kemudian bagian pinggir lidah fungsinya untuk rasa asin dan asam. Kemudian bagian belakang atau pangkal fungsinya untuk mengecap rasa pahit. Nah, lidah memiliki kelenjar ludah yang menghasilkan air ludah dan disebut enzim amilase atau petialin. Nah, enzim ini kan fungsinya juga untuk mencerna makanan yang pernah kita bahas di sistem pencernaan, membantu untuk mencerna makanan, memecah protein dan makanan, zat-zat yang baru masuk dari mulut, sehingga kalau masuk ke dalam lambung makanan sudah sedikit lumat dan sudah memiliki enzim amilase atau yang ada di bagian mulut ya kan. Kemudian enzim ini berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula ya. Kemudian lewat letak kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah atas terdapat di belakang telinga, kelenjar ludahnya ya terdapat di dekat telinga, di belakang telinga, dan kelenjar ludah bawah terdapat di bagian bawah lidah. Kemudian makanan atau minuman yang berupa larutan dalam mulut akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap ya, sehingga oleh saraf pengecap ini rangsangan akan diteruskan ke pusat rasa saraf pengecap di bagian otak, baru diteruskan ke bagian selanjutnya. Otak menanggapi rangsangan tersebut sehingga kita dapat merasakan suatu jenis makanan atau minuman yang ada pada suatu minuman. Jadi kalau tadi mekanismenya adalah dari makanan minuman masuk yang sudah dilumatkan kan oleh gigi dalam mulut, nah akan merangsang ujung-ujung saraf pengecapan yang ada di lidah kita. Kemudian oleh saraf pengecap tersebut, rangsangan ini akan diteruskan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak ya, otak besar. Nah, selanjutnya otak akan menanggapi rangsangan tersebut dan berpikir ini rasa apa nih, pahit, manis, asin kah, atau pedas kah, sehingga kita dapat merasakan rasa suatu jenis makanan atau minuman. Kemudian selanjutnya ternyata lidah juga memiliki kelainan atau beberapa penyakit. Yang pertama adalah kelainan pada lidah, oral candidiasis.
ya. Kalau oral candidiasis ini disebabkan oleh adanya penyakit jamur yang disebut dengan Candida albicans. Gejalanya lidah akan tampak tertutup lapisan putih yang dapat dikerok, jadi seperti bercak putih pada bagian lidah. Nah, itu bisa pada bayi ya, bisa pada bayi juga pada orang dewasa. Kalau pada bayi biasanya lebih banyak karena si ibu yang tidak rajin membersihkan bagian lidah pada bayi, itu biasanya jamurnya akan numpuk karena kan dia tidak sikatan. Kalau bayi kan ada sih sikat khususnya untuk bayi, tapi harus harus dirajin untuk dibersihkan. Bisa juga menggunakan kasa. Kemudian ada atropik glossitis ya, lidah akan terlihat licin dan mengkilat baik seluruh bagian lidah maupun hanya sebagian kecil. Penyebabnya adalah kekurangan zat besi, jadi lidahnya lebih terlihat mengkilat ya. Banyak ditemukan oleh penderita anemia. Kemudian geographic tonu, gejalanya itu lidah seperti peta berpulau-pulau, warnanya kemerahan ya. Bagian pulaunya itu kemerahan, tapi samping sisi-sisinya itu putih-putih. Jadi licin dan putih-putih, jadi merah-merah, licin dan putih-putih seperti sariawan, seperti itulah. Kemudian fissure tongue, gejalanya yaitu lidah akan terlihat seperti pecah-pecah. Ini biasanya kalau yang kurang minum, kurang cairan, jadi bukan hanya bibir yang bisa pecah-pecah, tapi lidah juga bisa pecah-pecah. Kemudian glossopyrosis yaitu berupa keluhan pada lidah, di mana lidah terasa sakit dan panas dan terbakar, tetapi ternyata tidak ada satupun gejala dalam pemeriksaan. Jadi biasa aja lidahnya, tidak ada bercak merah atau sebagainya, tapi merasa panas dan terbakar. Ini disebabkan karena psikosmotis atau gangguan kelainan pada bagian saraf di lidah ya. Untuk itu sudah 5 kelainan pada lidah, dan hari ini materinya cukup tentang hidung dan lidah karena hari ini materinya sedikit. Maka ibu akhiri, semoga dapat dipahami, dan jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di Telegram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.